Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Manajemen Farmasi untuk S1 Farmasi FIK Umat. Bersama saya Apoteker Cynthia Ramawati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait manajemen operasional di apotik. Referensi yang bisa kalian baca ya dari ANIF, Manajemen Farmasi, kemudian Boga Denta, Manajemen Pengelolaan Apotik, kemudian dari Prof. Satibi dan kawan-kawan, Manajemen Apotik, kemudian ada juga dari Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Nah, outline yang akan kita bahas yang pertama adalah pendahuluan terkait standar pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua adalah standar prosedur operasional yang ada di apotik. Yang pertama kita bahas terkait pendahuluan yaitu standar pelayanan kefarmasian. Menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menetapkan standar prosedur operasional atau nanti kita singkat dengan SPO. SPO ini tujuannya adalah untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, termasuk dalam membuat standar prosedur operasional ya. Kemudian standar pelayanan kefarmasian di apotik ya, ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama kegiatan manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Kita review ya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di apotik meliputi yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, termasuk pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik itu meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, kemudian konseling, kemudian pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, kemudian pemantauan terapi obat atau PTO, dan monitoring efek samping obat atau MISO. Maka kesemuanya ini ya, jika kita melakukan semua pelayanan farmasi klinik ini mulai dari poin A sampai poin G, maka kita harus membuat yang namanya standar prosedur operasional ya, termasuk juga pada pengelolaan sediaan farmasi mulai dari perencanaan sampai dengan pencatatan dan pelaporan ya. Kemudian penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotik tadi ya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian itu ada dua, yang pertama sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarananya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Kemudian penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotik ini wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes yang berlaku ya. Kemudian tadi ya, kesemuanya tadi ya, ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian tadi, baik itu kegiatan manajerial maupun farmasi klinis, itu yang pertama harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes ya. Kemudian yang kedua dibuatkan standar prosedur operasionalnya secara tertulis ya. Nanti semua sumber daya manusia yang ada di apotik tersebut ya, setiap melakukan kegiatan ya harus mengikuti sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat ya. Jika nanti terjadi kesalahan atau misalkan terjadi human error, maka bisa ditelusuri dari SPO-nya ya. Apakah misalkan
TTK tersebut ketika dia melakukan kesalahan misalkan atau kekeliruan, apakah kekeliruan itu terjadi karena dia tidak mengikuti SPO yang sudah ditetapkan atau di luar itu ya. Kalau sampai tidak mengikuti, kesalahan itu terjadi karena tidak mengikuti SPO ya, maka nanti bisa dianggap sebagai malpraktek ya, karena tidak bekerja sesuai dengan SPO-nya, yang mana SPO tadi sudah disesuaikan dengan standar pelayanan kefarmasian yang ada menurut Permenkes ya. Kemudian yang kedua, standar prosedur operasional yang ada di apotek ya. Ini contoh manajemen di apotek Kimia Farma, saya ambil dari tesis dari Nugraha tahun 2014. Manajemen apotek di apotek Kimia Farma itu meliputi manajemen bisnis dan pelayanan kefarmasian. Manajemen bisnisnya itu meliputi pengelolaan modal dan sarana, administrasi dan keuangan, dan sumber daya manusia. Termasuk analisis lingkungan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threaten, dan mengembangkan strategi bisnis apotek dengan konsep franchise dan KSO ya. Kalau franchise waralaba ya, kalau KSO itu kerjasama operasi. Misalkan saya punya ruko gitu ya, kemudian saya bekerja sama dengan Kimia Farma ya, Kimia Farma yang punya modalnya ya dan semua manajemennya, sedangkan saya menyediakan rukonya. Kemudian kita bekerja sama, nanti sistemnya adalah bagi hasil gitu ya. Bukan Kimia Farma nyewa ruko ke saya, tapi sistemnya adalah bagi hasil gitu ya kalau KSO. Kemudian sedangkan manajemen yang kedua tadi adalah yang manajemen di bidang pelayanan kefarmasian. Ini berpedoman pada standar prosedur operasional atau SPO ya, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemudian pelayanan informasi obat atau PIO maupun konseling, pelayanan residensial dan monitoring penggunaan obat serta pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Jadi memang ya harus dibuatkan SPO-nya ya setiap kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di apotek ya. Nah, ini contoh ya SPO manajerial yang ada di apotek ya. Misalkan nanti kalian akan bikin SPO ya, kira-kira nanti seperti ini ya buatnya. Ini adalah SPO perencanaan perbekalan farmasi ya. Nama apoteknya Apotek Umat ya, nomor dokumennya sekian, ini nomor revisinya, halamannya 1, judulnya adalah SPO, kemudian tanggal terbitnya tanggal sekian, ditetapkan di Mataram, apoteker penanggung jawabnya siapa, dituliskan ya. Dibuat pengertiannya ya. Perencanaan ya, karena terkait dengan perencanaan adalah proses pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi secara cepat, tepat, dan efisien. Perencanaan perbekalan farmasi adalah susunan rencana kebutuhan perbekalan farmasi yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di apotek ya. Tujuan dari perencanaan itu adalah terpenuhinya kebutuhan obat, alkes, resep yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kepada pasien di apotek dengan cepat, tepat, dan efisien. Prosedurnya adalah apoteker merencanakan pesanan obat berdasarkan permintaan dan kebutuhan dan kondisi stok obat. Kemudian yang kedua, perbekalan farmasi yang akan direncanakan pengadaannya adalah yang stok atau persediaannya sudah menipis sesuai dengan kartu stok atau buku defekta ya. Buku defekta ini tempat kita menulis item obat apa saja yang sudah habis atau akan habis atau yang dipesan oleh pasien tapi tidak tersedia di apotek ya. Kemudian yang ketiga, perbekalan farmasi yang akan direncanakan ditulis di buku perencanaan oleh TTK, kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh apoteker. Yang keempat, bila datanya sudah benar dan lengkap, dibuatkan surat pesanannya, biasanya 2 rangkap ya, dan diserahkan oleh apoteker untuk ditandatangani. 1 rangkap sebagai arsip dan 1 rangkap lagi yang aslinya diserahkan ke PBF untuk pemesanannya. Kemudian ini selanjutnya adalah SPO pengadaan perbekalan farmasi ya. Seperti sebelumnya ya, dijelaskan di kopnya. Kemudian pengertiannya adalah perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengadaan adalah segala upaya pekerjaan dan kegiatan dalam mengadakan barang atau jasa
berdasarkan usulan yang disepakati dan sesuai rencana kerja dan anggaran atau RKA. Kemudian dijelaskan ya, tujuan dilakukan pengadaan itu adalah sebagai acuan penetapan pengadaan perbekalan farmasi sehingga mampu mengadakan perbekalan kesehatan secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu serta mengurangi potensi kerugian apotek. Prosedurnya adalah yang pertama, apoteker melakukan pengadaan sesuai dengan perencanaan obat yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, apoteker menandatangani surat pesanan 2 rangkap berdasarkan perencanaan dan surat pesanan asli diserahkan kepada distributor atau PBF. Yang ketiga, pengadaan dilakukan dengan pembelian langsung termasuk konsinyasi. Yang keempat, TTK atau admin mengadministrasikannya ke dalam buku administrasi atau pengadaan dan komputer. Kemudian SPO penerimaan perbekalan farmasi. Dijabarkan pengertiannya ya, penerimaan adalah kegiatan untuk menerima sediaan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung ataupun konsinyasi. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari sediaan farmasi, alkes, dan produk nutrisi. Kemudian, tujuannya adalah sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah penerimaan perbekalan farmasi. Prosedurnya yang pertama, distributor mengirimkan perbekalan farmasi ke apotek disertai dengan faktur pembelian dan melampirkan surat pesanan. Yang kedua, apoteker atau TTK memeriksa kesesuaian antara surat pesanan dengan faktur pembelian dan kesesuaian dengan perbekalan farmasi yang datang. Yang ketiga, pemeriksaan perbekalan farmasi meliputi kondisi fisik, nama barang, jumlah barang, tanggal kadaluarsa, nomor batch, sesuai faktur dan surat pesanan. Yang keempat, barang yang diterima, tanggal kadaluarsanya harus di atas 1 tahun. Yang kelima, jika tanggal kadaluarsanya kurang dari 1 tahun, maka barang tidak akan diterima. Yang keenam, TTK mencatat seluruh penerimaan perbekalan farmasi ke dalam buku penerimaan barang, kartu stok, dan komputer. Yang ketujuh, apoteker atau TTK menerima dan menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasiannya. Misalkan seandainya ketika proses penerimaan ini ternyata ada yang tidak sesuai, ya, nomor batch-nya misalkan tidak sesuai dengan faktur. Jadi nomor batch yang ada di fisik dengan nomor batch yang ada di faktur tidak sesuai. Tapi yang lainnya benar nih, hanya nomor batch-nya saja yang tidak sesuai. Maka jika kita mengikuti SPO ini gitu ya, maka produk tersebut tidak bisa diterima ya, atau ditolak penerimaannya. Dikembalikan ke distributornya atau ke PBF-nya ya. Minta PBF-nya untuk memberikan sediaan atau fisik yang sesuai dengan fakturnya gitu ya. Kalau tetap diterima gitu ya, padahal nomor batch-nya tidak sama, maka yang menerima itu telah menyalahi atau tidak sesuai yang dilakukannya tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada di apotek tersebut ya. Jika nanti terjadi masalah gitu ya, maka yang bertanggung jawab adalah yang menerima karena dia tidak melakukan sesuai dengan SPO yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan perbekalan farmasi. Pengertiannya ya, penyimpanan adalah kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Perbekalan farmasi terdiri dari sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat dan dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Alkes adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan berbahaya adalah zat kimia yang mempunyai satu atau lebih bahaya potensial seperti mudah meledak, mudah menyala, mudah terbakar, reaktif, racun, korosif,
iritasi, mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Nah, tujuan dari penyimpanan perbekalan ini adalah menjamin mutu perbekalan farmasi selama dalam penyimpanan hingga saat digunakan. Kemudian tujuannya adalah memudahkan pencarian, pengawasan, dan pengendalian stok. Yang ketiga, menghindari kerusakan fisik dan aman dari pencurian. Untuk prosedurnya, yang pertama, menyusun obat berdasarkan golongan khasiat farmakologinya. Yang kedua, menyusun obat dengan sistem kombinasi, yaitu sistem FIFO atau First Expired First Out untuk masing-masing obat, yaitu obat dengan masa kadaluarsa lebih dekat disusun di depan, obat dengan masa kadaluarsa lebih lama di paling belakang ya. Kemudian dan sistem FIFO, First In First Out ya, yaitu obat yang datang lebih dahulu disusun di depan obat yang datang terakhir. Yang ketiga, menyimpan obat, bahan obat tradisional dan dalam wadah tertutup baik pada suhu kamar terkontrol, yaitu antara 25 sampai 30 derajat Celcius, di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari langsung. Yang keempat, menyimpan obat-obat khusus seperti hormon, suppositoria, inactivated vaksin, beberapa injeksi, dan obat antibiotika oral pada suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius, kecuali vaksin hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaksin seperti poli oral harus disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Temperatur lemari es harus selalu dipantau dan dicatat pada kartu temperatur yang terdapat dalam lemari es saat pagi dan sore hari ya. Namun ini jika suhu minus 20 derajat Celcius ini atau vaksin-vaksin ini ya, obat-obat khusus ini, jika apoteknya mempunyai atau memang menyediakan vaksin ya. Kemudian menyimpan bentuk drigi atau tablet salut dalam wadah tertutup rapat dan pengambilannya dengan menggunakan sendok. Yang keenam, setiap mutasi barang serta stok minimum harus dicatat pada kartu stok dan komputer dan meletakkan kartu stok tersebut di dekat obatnya ya. Sekali lagi, prosedur ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di apotek ya. Jika misalkan apoteknya itu juga menggunakan sistem computerized ya, dan pencatatan stoknya itu tidak hanya manual tapi juga di komputer, maka disesuaikan ya. Tapi kalau tidak menggunakan computerized untuk pencatatan kartu stoknya, maka hanya digunakan yang kartu stok manual saja. Kemudian SPO terkait penyimpanan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu atau disingkat dengan OOT. Pengertiannya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berhasil psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Penyimpanan adalah kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin. Tujuannya adalah sebagai panduan dalam penyimpanan sedia narkotika dan psikotropika ya, termasuk juga prekursor dan OOT. Mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, memastikan keselamatan dan keamanan pasien, serta menjamin mutu obat narkotika. Prosedurnya adalah sedia narkotika dan psikotropika harus disimpan di tempat khusus yang memenuhi syarat. Lemari narkotika mempunyai double pintu masing-masing dengan kunci yang berlainan. Jadi pintu pertama kuncinya lain, pintu kedua kuncinya lainnya. Lemari psikotropika dengan satu pintu terkunci, rak atas untuk sediaan psikotropika, rak bawah untuk sediaan prekursor dan OOT. Kunci lemari dipegang oleh apoteker yang bertanggung jawab terhadap lemari narkotika dan psikotropika. Selama penyimpanan lemari harus dikunci dengan baik dengan kunci yang kuat, disimpan atau digantung di leher apoteker penanggung jawab dan atau TTK senior yang ditunjuk. Lemari tidak boleh menyimpan barang lain yang narkotika tadi ya, selain sedia narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu. Lemari harus ditaruh di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Penerimaan pengeluaran narkotika, psikotropika, obat keras, prekursor, dan obat-obat tertentu harus atas permintaan resep dokter, atas indikasi yang jelas,
Dokter penulis resep harus menyertakan surat izin praktek atau SIP ya, dan identitas pasien yang lengkap. Kemudian setiap penerimaan dan pengeluaran narkotika psikotropika dicatat pada kartu stok dan buku catatan penggunaan narkotika dan psikotropika yang khusus ya. Kemudian kartu stok disimpan di dalam lemari untuk memantau jumlah pemasukan dan pengeluaran obat disertai dengan para petugas. Penerimaan dan penggunaan dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu ke Dinas Kesehatan Kota, Dinkes Provinsi, dan BPOM ya. Khusus narkotik psikotropik ini dilaporkan melalui aplikasi yang namanya SIPNAP ya. SPO selanjutnya adalah pengamanan sediaan farmasi dan alkes terhadap kehilangan dan pencurian. Dijelaskan dulu dari pengertiannya, ini adalah suatu proses untuk menjamin bahwa sediaan farmasi dan alkes yang ada di apotik aman dari kehilangan dan pencurian. Tujuannya adalah melindungi sediaan farmasi dan alkes dari kehilangan dan pencurian. Prosedurnya yang pertama adalah pada pintu gudang farmasi atau ruang racik atau gudang penyimpanan ya, ditandai bahwa tidak diizinkan orang lain masuk kecuali petugas apotik tersebut. Yang kedua, petugas apotik selalu menutup kembali pintu setiap masuk dan keluar gudang. Yang ketiga, petugas apotik harus selalu tersedia dan berjaga selama jam kerja. Yang keempat, TTK dan apoteker harus melakukan pencatatan pada kartu stok untuk setiap pengeluaran dan penerimaan barang. Kelima, petugas apotik melakukan stock of name setiap bulan. Apabila terjadi selisih antara kartu stok dan fisik, maka harus segera ditelusuri. Yang keenam, saat stock of name juga dicatat barang yang mendekati kadaluarsa dan diberikan tanda. Untuk obat yang sudah kadaluarsa dan rusak, ditarik dan dipisah penyimpanannya untuk segera dilaporkan kepada apoteker. Yang ketujuh, TTK harus melakukan sampling stok terutama untuk obat atau alkes mahal dan fast moving. Yang kedelapan adalah pintu apotek harus dikunci setelah jam kerja selesai. Kemudian SP selanjutnya adalah penarikan obat atau recall. Dimulai dari pengertiannya dulu ya. Penarikan obat atau alkes atau recall adalah prosedur penarikan rutin atau non rutin oleh apotek karena obat atau alkes kadaluarsa, rusak, atau tidak lengkap komponennya, termasuk di dalamnya obat-obat high alert. Recall rutin dilakukan ketika ditemukan adanya obat alkes kadaluarsa, rusak atau komponen tidak lengkap pada saat dilakukan stock of name. Recall non rutin dilakukan ketika yang pertama ditemukan obat alkes kadaluarsa, rusak, komponen tidak lengkap di luar waktu stock of name. Yang kedua, adanya informasi penarikan dari pedagang besar farmasi atau PBF. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam penarikan obat atau recall. Yang kedua, melindungi keselamatan pasien dari penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat ya. Biasanya yang tidak memenuhi syarat ini obat dan alkesnya itu dilakukan penarikan ya. Yang ketiga, memandu apotek dalam melakukan prosedur penarikan atau recall. Yang keempat, mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau KTD atau kejadian nyaris cedera atau KNC akibat obat, alkes, kadaluarsa, rusak, komponen yang tidak lengkap. Prosedurnya ya, prosedur di apotek, tenaga teknis kefarmasian atau tenaga administrasi jika menemukan obat, alkes, kadaluarsa, rusak, komponen tidak lengkap di apotek segera memisahkan obat atau alkes tersebut dan diberikan tanda, kemudian melaporkan kepada apoteker. Apoteker berdasarkan laporan segera melakukan inspeksi dan pemeriksaan untuk identifikasi masalah karena obat alkes tersebut bisa lolos dari stock of name rutin. Kemudian yang ketiga, apoteker membuat tindakan korektif dan preventif atau TKP. Kemudian yang kedua, prosedur adanya informasi penarikan dari PBF. Apabila ada edaran pemberitahuan penarikan obat baik dari pabrik ya atau industri maupun dari BPOM, apoteker atau yang didelegasikan atau mewakili akan menetapkan proses penarikan obat tersebut. Yang pertama, surat edaran dilengkapi dengan pengkajian dokumen kartu stok untuk melihat jika ada dari obat yang dimaksud tercatat di dalam kartu stok ya. Jika kita tidak memiliki obat yang ditarik, tidak perlu melakukan tindak lanjut. Tapi kalau kita punya, maka segera disisihkan ya obatnya, kemudian dicari dokumennya ya, biasanya fakturnya ya. Yang kedua, jika kita memiliki merek dan nomor lot atau batch obat yang ditarik, tahapan langkah berikutnya harus dilakukan segera. Semua persediaan stok obat yang ditarik ya, yang sesuai dengan tadi nomor batch-nya ya, yang tersedia di inventarisasi apotek, diambil dari rak atau tempat penyimpanan dan dikarantina ya. TTK atau admin mencatat penarikan obat ini. Kemudian apoteker melaporkan temuan kepada BPOM atau BBPOM ya.
Kemudian SPU selanjutnya adalah penghapusan obat kadaluarsa dan rusak. Pengertiannya dimulai dari pengertiannya ya. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, dan ini sudah disebutkan ya. Oke, kemudian suplai medis adalah ya, ini merupakan material kesehatan yang habis pakai yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis, membantu proses penjagaan, meringankan serta menyembuhkan penyakit ya. Oke, kemudian obat dan suplai medis kadaluarsa adalah obat dan suplai medis yang sudah melewati batas waktu pemakaiannya atau expired date, atau yang sudah menunjukkan tanda kerusakan berupa perubahan warna, bentuk, atau mengeluarkan bau yang tidak biasanya sehingga tidak aman untuk dipergunakan kembali ya. Prosedurnya yang pertama, setiap bulan obat harus dikontrol oleh TTK tentang jenis, jumlah, ED rusak ya berupa perubahan warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, 3 bulan sebelum kadaluarsa atau ED, TTK harus melaporkan ke apoteker agar obat ditarik ya dari apotek ya, atau disisihkan dari raknya ya. Obat kadaluarsa tersebut dapat diajukan untuk penukaran dengan obat yang lebih baru ke penyalur obat jika memang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara apotek dengan PBF-nya ya. Kemudian yang ketiga, obat yang diketahui rusak pada kesempatan pertama harus dicatat dan segera dilaporkan, ditarik, dan dipisahkan dari gudang atau rak penyimpanan ya. Yang keempat, daftar obat dan suplemen medis yang kadaluarsa dibuat TTK untuk dilaporkan kepada apoteker, daftarnya tadi ya. Kemudian yang kelima, apoteker membuat pengajuan penghapusan obat dan suplemen medis kadaluarsa ke Dinkes Kota Mataram ya. Kemudian sambil menunggu pelaksanaan penghapusan obat dan suplemen medis yang kadaluarsa disimpan terpisah di gudang dengan tersegel rapi disertai data-datanya ya, berupa nama obat, bentuk, dan jumlahnya. Kemudian seluruh kegiatan pengelolaan obat harus dicatat dan dokumentasikan dengan baik ya. Biasanya nanti ada formnya ya untuk pemusnahan obat kadaluarsa. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini tentang standar pelayanan kefarmasian dan SPO pada kegiatan manajerial ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang contoh SPO pelayanan farmasi klinis di apotek. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.